Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat tullab wat talibat. Kaifa halukum? Arju an takunu bi khairin wa afiyah. Tayyib, fi hadhihi al-munasabah qabla an nabda ad-dars nahnu naqra'u al-Fatihah jami'atan ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayyib. Darsuna al-an taqsimul kalimah. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang pembagian kalimah dalam bahasa Arab. Kalian bisa membuka buku LKS kalian. Selain itu kita akan belajar tentang bilangan-bilangan dalam bahasa Arab. Dan ini nanti tugasnya pada kesempatan ini kalian adalah membaca nomor HP dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti ada 5 nomor HP, cukup direkam suara, kemudian dikirimkan ke Google Classroom seperti biasa. Cukup direkam 5 nomor HP, dan tentunya yang dinilai adalah kecepatan dan ketepatan dalam pengucapan angka-angka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tata bahasa at-tarkib, tata bahasa dalam bahasa Arab. Taqsimul kalimah, pembagian kalimah. Kalian buka halaman 14 ya. Taqsimul kalimah. Kalimah dalam bahasa Indonesia itu namanya kata ya. Pembagian kata dalam bahasa Arab ya. Kata taqsimul kalimah ila salasati aqsam, pembagian kata menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ismun, atau biasa dengan disebut dengan isim. Dikenal dengan isim itu kata benda. Adalah setiap kata kullu kalimatin tadullu ala ismil insan awil hayawan awil bilad al jamad awil nabat. Setiap kata yang menunjukkan ala ismil insan, menunjukkan nama seseorang, atau awil hayawan atau hewan, awil bilad atau nama negara, jika termasuk nama daerah, desa, nama kota, nama provinsi dan sebagainya. Awil jamat atau nama benda, awil nabat atau tumbuh-tumbuhan. Misal contohnya Ahmad, nama orang. Asadun, singa. Indonesia, negara Indonesia. Saburatun, papan tulis. Syajaratun, pohon. Nah, semua nama benda ya, itu namanya dalam bahasa Arab namanya isim. Pembagian yang kedua adalah fi'lun, atau dikenal fi'il atau kata kerja. Fi'il itu kullu kalimatin tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Fi'il ini, kata kerja ini diiringi oleh waktu. Nah, waktunya ada 3 di sini. Kalau dalam bahasa Inggris itu banyak ya. Ada tenses itu ya. Dalam bahasa Arab di sini ada 3 waktu. Yang pertama waktu madhi atau madin, fi'lun madin, fi'il madhi. Contohnya kataba, telah menulis. Waktu yang kedua mudhari' atau dikenal dengan fi'il mudhari', artinya yaktubu, sedang
menulis. Fi'il mudhari ini sebenarnya ada dua zaman ya. Bisa berarti sedang menulis atau bisa berarti akan menulis. Sedang itu hal atau present ya, dalam bahasa Inggris ya, present tense. Kalau akan menulis itu future tense ya, future tense, tulisannya future tense. Kalau mati tadi itu past tense, telah terjadi ya, telah menulis, kejadian pekerjaannya telah selesai. Fi'il mudhari itu hal, present tense, sedang, zaman hal, zaman yang sedang dilakukan. Ada zaman istiqbal atau mustaqbal, bisa istiqbal bisa mustaqbal, artinya future tense, future tense, akan terjadi, akan menulis. Yang ketiga fi'il amrun yang berarti perintah. Ini waktu yang berbarengan adalah akan terjadi, namanya tulislah perintah, tulislah, pekerjaannya masih akan dilakukan, pekerjaan menulisnya masih akan dilakukan, waktunya. Amrun itu kata perintah atau dikenal dengan fi'il amr. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga dari kalimah itu, yang pertama tadi kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga adalah kalimah huruf. Kalimah huruf atau kata huruf atau harfun. Kullu kalimatin laysa laha makna illa idza atat fi jumlatin. Setiap kalimah, setiap kata yang tidak punya makna kecuali jika ada dalam sebuah kalimat. Jumlah itu kalimat. Nah, jumlah kalimat, kalimah dalam bahasa dalam bahasa Arab, jumlah itu kalimat. Kemudian kalimatun itu kata. Misal contoh dari huruf fi, di dalam, ila, ke, an, dari, ala, di atas, min juga dari, an tadi juga bisa berarti tentang, bi dengan, bisa juga berarti di, tergantung konteks pemakaiannya. Seperti yang kemarin, ana mutakharrijun fi madrasatil mutawassitatul islamiyah bi Jember, maksudnya adalah di Jember. Bi baknya berarti di ya. Itu tentang kata huruf. Ada juga sebenarnya macam-macam huruf yang lain. Ada huruf istifham, ada yang a, ada harokatnya, bisa dibaca a, artinya apakah, hal juga bersama, artinya apakah, dan sebagainya. Jadi huruf ini bukan sekedar alif, ba, ta gitu ya, tapi sudah termasuk sebuah kata. Hanya saja dia akan mempunyai makna jika dimasukkan dalam kalimat. Ya, kita lanjutkan. Dalam bab ini kita akan belajar dulu tentang isim, nakiroh, dan ma'rifat. Isim tadi kata benda tadi itu ada yang nakiroh, ada yang ma'rifat. Apa itu an-nakiroh? Ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin, kata yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak tertentu. Isim nakirah adalah isim ketika berdiri sendiri atau tidak terdapat dalam kalimat, tidak menunjukkan makna tertentu, yaitu isim yang tidak diawali alif lam, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan kata umum seperti thalibun, mudarrisun. Thalibun seorang siswa, mudarrisun seorang guru, muhandisun seorang arsitek, kitabun buku, madrasatun sekolah, bitaqatun kartu. Nah, ditandai dengan tanwin itu tadi itu termasuk ciri dari isim nakiroh. Kalau dalam bahasa Inggris itu untuk menyebutnya thalibun, a student, pakai tulisannya a ya, a student. Mudarrisun, a teacher, dan seterusnya. Yang kedua, isim ma'rifat, isim yang menunjukkan makna tertentu, sudah tertentu. Dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan istilah kata khusus.
Berikut jenis-jenis isim ma'rifat. Ada yang al-mu'arraf bi al, diawali dimakrifatkan dengan alif lam. Al-mu'arraf itu dimakrifatkan, dia diawali dengan alif lam. Depannya adalah tadi thalibun menjadi at-thalibu. Mudarrisun, ya perhatikan kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin. Thalibun menjadi at-thalibu. Mudarrisun al-mudarrisu. Muhandisun al-muhandisu, dan seterusnya. Dari segi makna, kalau tadi thalibun itu seorang siswa, masih umum. At-thalibu artinya siswa itu, itunya dalam tanda kurung. Kalau dalam bahasa Inggris the student pakai the, ya, itu untuk makrifat, kata khusus. Kalau thalibun student, seorang siswa. At-thalibu the student, siswa itu. Al-mudarrisu, guru itu. Al-muhandisu, arsitek itu. Al-kitabu, buku itu. Al-madrasatu, sekolah itu. Al-bitaqatu, kartu itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, isim ma'rifat yang kedua, ya. Isim ma'rifat yang kedua itu adalah kata ganti. Yang termasuk isim ma'rifat yang kedua adalah isim dhamir, kata ganti atau isim dhamir. Ismul dhamir. Ada huwa, artinya dia laki-laki. Dalam bahasa Inggris he, dia laki-laki. Kemudian huma, mereka berdua. Dalam bahasa Arab mereka dua masih belum dikatakan jamak. Kalau dalam bahasa Inggris dua itu sudah jamak, ya. Dalam bahasa Arab huma masih belum jamak, masih dua, istilahnya tasniyah. Tasniyah dua, mereka berdua. Hum, mereka laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan. Dianya ini perempuan. Dalam bahasa Inggris itu she, ya. Ditentukan jenis kelaminnya. Kalau dalam bahasa Inggris cuma kata ganti orang ketiga ini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ini kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan. Hiya, dia perempuan, she. Huma, mereka berdua. Jadi huma di sana tadi ada huma lagi, ya. Sama saja sebenarnya, tergantung konteksnya. Intinya kalau dua itu huma, baik laki-laki atau perempuan sama. Hunna, mereka perempuan. Itu kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan. Wahuma hum, hiyahuma hunna. Kemudian anta, kamu laki-laki, yang diajak bicara itu laki-laki. Dalam bahasa Inggris tidak ada, ya, cuma kata ganti orang ketiga yang dibedakan he sama she. Kalau dalam bahasa Arab untuk mukhatab atau yang orang yang dibicarakan, kata ganti orang kedua itu tetap dibedakan. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan, yang diajak bicara perempuan. Antuma, kalian berdua. Antunna, kalian perempuan, yang diajak bicara ini adalah perempuan semua. Manggil kalian, kata kalian pakai antunna. Itu kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, orang yang diajak bicara. Kemudian kata ganti orang pertama, ana dan nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kami atau kita. Kata ganti orang pertama. Itu kata ganti, ya. Itu otomatis, itu ma'rifat, sudah tertentu. Yang ketiga, kata penunjuk atau kata tunjuk. Ismul isyarah. Dalam bahasa Indonesia ada kata ini dan itu. Ini untuk menunjuk benda dekat, itu untuk menunjuk benda jauh. Nah, atau orang juga menunjuk
isim yang dekat, itu untuk menunjuk isim yang jauh. Dalam bahasa Arab dibedakan juga antara yang ditunjuk apakah laki-laki atau perempuan. Kalau yang ditunjuk itu laki-laki, itu pakai hadza. Kalau ditunjuk perempuan, hadhihi, kalau dekat ya. Jadi kalau dekat hadza, kalau jauh ya, kalau laki-laki dekat hadza, hadhihi untuk dekat perempuan. Hadza Muhammadun, ini Muhammad. Hadza Ahmadu, ini Ahmad. Hadza Umaru, ini Umar. Atau benda, menunjuk benda. Contoh yang tadi, hadza talibun, ini seorang siswa. Hadza mudarrisun, hadza muhandisun, hadza kitabun. Itu yang laki-laki atau dikenal mudzakkar. Ciri-ciri mudzakkar atau laki-laki itu tidak berakhiran tak marbuto. Tak marbuto. Kalau berakhiran tak marbuto itu berarti muannas atau perempuan. Contohnya yang muannas ini madrasatun. Tun itu tak marbuto, tak yang bulat ya. Bitaqatun itu juga muannas. Jadi nunjuknya ini sekolah, berarti hadhihi madrasatun. Ini kartu, hadhihi bitaqatun. Ini jam, jam itu sa'atun, berarti pakai hadhihi sa'atun. Seperti itu. Kalau dzalika sama tilka itu untuk menunjuk jauh. Dzalika itu untuk laki-laki, tilka itu tuh untuk perempuan. Tilka itu untuk perempuan. Ini itu seorang siswa. Dzalika talibun, itu seorang guru. Dzalika mudarrisun, itu sekolah. Tilka pakai tilka. Tilka madrasatun, itu kartu. Tilka bitaqatun. Yang keempat, ismul alam, nama alam, nama daerah. Contoh Ilyas. Semua alam itu biasa nama daerah, ya nama orang. Contohnya Ilyasu, Ilyas. Faridun, Farid. Farihatu, Farihah. Jakarta, Indonesia. Makkah, Jember, Jelbuk, Bondowoso, Maisan. Nah, semua nama daerah itu adalah termasuk isim alam dan itu termasuk isim ma'rifat. Yang kelima, al-mudhof ilal ma'rifat, kata yang disandarkan pada isim ma'rifat, dimudhofkan pada isim ma'rifat, disandarkan, digabungkan. Contohnya ghurfatul akli, kata ghurfah itu artinya kamar. Al-akli atau kamar atau ruang. Al-akli itu makan. Al-akli ini ma'rifat dengan ada alif lam ya. Kata ghurfah itu menjadi ma'rifat karena digabungkan dengan kata al-akli. Ruang makan, ada kata ruangan, ada kata makan, jadikan satu, ruang makan. Nah, itu ghurfatul akli. Itu sudah ma'rifat karena disandarkan kepada kata yang ma'rifat, al-akli. Contoh kedua, qa'atul ijtima'i, aula pertemuan. Qa'atun, aula al-ijtima'i, pertemuan atau rapat. Aula pertemuan. Ma'malul lughati, ma'malu itu lab, al-lughati bahasa, lab bahasa menjadi ma'malul lughati. Itu juga ma'rifat. Ini dikenal dengan istilah mudhof, mudhof ilaih. Kata yang pertama itu mudhof, kata yang kedua itu mudhof ilaih. Nah, yang mudhof ilaih ini selalu dibaca kasroh atau jer ya. Selalu dibaca jer. Al-akli istilahnya jer. I'rab itu ada 4 ya, rofa, nasab, jer, jazm. Yang masuk pada isim itu rofa, nasab, jer. I'rab rofa, nasab, jer. Al-akli, al-ijtima'i,
kata keduanya mesti dibaca jar. Ma'malul lughati itu mudhof ilaih. Kemudian yang keenam adalah isim mausul atau kata sambung. Contohnya alladzi, allati, alladzani, alladzina, allati. Allati kurang alif lam itu. Allati tulisannya kurang. Ini semua artinya sama, yang. Alladzi untuk menghubungkan benda mudzakkar satu, allati untuk menunjukkan benda muannas satu, benda satu muannas ya. Atau dikenal dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab mufrad. Mufrad itu tunggal, kata tunggal. Muhammad yang sedang duduk, Muhammad alladzi yajlisu. Muhammadun alladzi yajlisu, Muhammad yang sedang duduk. Fatimah yang sedang duduk, Fatimah, Fatimatul lati tajlisu, Fatimah yang sedang duduk. Menghubungkan Fatimah yang, seperti itu. Kemudian alladzani untuk menunjuk, ini alif lamnya kurang. Alladzani yang allati ya tadi kurang. Alladzani untuk menunjuk dua orang laki-laki. Alladzina untuk menunjuk orang banyak, bukan menunjuk, menghubungkan orang yang banyak. Alladzina mudzakkar, allati untuk menghubungkan orang banyak perempuan, allati. Itu kalian pahami. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas setelahnya ini di halaman berikutnya, halaman 17 ya. 17 18 ya. Tapi nanti yang perlu tagihan untuk tugasnya adalah kalian cukup membaca nomor HP. Setelah ini akan saya lampirkan nomor HP-nya yang harus dibaca nanti pada Google Classroom. Kalian baca. Ini ada tentang al-arqam atau adat, arqam nomor 1 sampai 10. Terus walahid, terus pelajari walahid dan perhatikan. Sudah enak ini. Ada nomor 1 wahidun, isnani, salasah, arba'ah. Khamsahnya di belakang. Khamsah 5, sittah 6, sab'ah 7, tamaniyah 8, tis'ah 9, asyaratun 10, 11, ahada asyara, isna asyara, salah sata ya, harokatnya salah sata asyara. Kalian betulkan di LKS kalian, salah sata asyara. Kemudian 14, arba'ata asyara, kemudian ini 15, khamsata asyara, 16, sitata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara. Kata thamaniyah enggak usah tasdid itu. Thamaniyata asyara 29 19 di belakang. Tis'ata asyara 20, ishruna atau ishrina. Nah, 21 ini bukan ahada tapi wahidun wa ishruna, bukan ahada ya. Salah ini. Salah, mungkin maunya cuma mengcopy tapi kurang perhatikan ini. Wahidun wa ishruna itnani wa ishruna thalathatun wa ishruna arba'atun wa ishruna khamsatun wa ishruna. Yang di copy salah, seharusnya yang di copy wahidun yang itu. Khamsatun wa ishruna bukan khamsatah ya. Wa khamsatun sittatun wa ishruna sab'atun sab'ah wa ishruna samaniyatun wa ishruna dan seterusnya. Pokoknya yang 21 31 satunya itu pakai wahidun, 41 satunya pakai wahidun bukan ahada. Kemudian tiganya salah satun ya, bukan salah sata. Arba'atun harokatnya itu rafa, khamsatun. Kalian betulkan semua itu sampai nomor 49, tis'atun wa arba'una ya. Tadi tinggal merubah, kalau 31 tinggal wahidun wa salasuna,
33. Salah satun wa salasuna. Tiganya dulu, kemudian puluhannya. 47. Sab'atun wa arba'una. 40 itu arbaun, arbauna. 7-nya dulu, kemudian tambahi wa. Sab'atun wa arba'una. 8 dan 40. Samaniyatun wa arba'una. Tis'atun wa arba'una. 59. Tinggal tis'atun wa khamsuna. 69. Tis'atun wa sittuna. 79. Tis'atun wa sab'una. 89. Tis'atun wa sab'una. Atau 88. Samaniyatun wa samanuna. 99. Tis'atun wa tis'una. 100 itu mi'atun. Oke. Jadi kalian pelajari tentang pilihan-pilihan itu. Yang menjadi tugas kalian setelah ini adalah membaca nomor HP. Contoh, dilihat nomor HP ini. Misalnya ini nomor HP saya 085 649 2345 81. Kalau membaca seperti itu kalian tanpa berpikir, tidak tanpa berpikir kan. Nah, nanti latihannya kalian pakai bahasa Arab dibaca sampai tanpa berpikir, seperti halnya kalian membaca dengan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya adalah menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau 0 itu sifrun ya, sifrun. Sifr sama dengan khamsah, sittah, arba'ah, tis'ah, isnan, salasah, arba'ah, khamsah sama dengan wahid. Seperti itu. Kalian baca sampai seperti tadi baca menggunakan bahasa Indonesia, membacanya sampai tanpa berpikir. Tadi nanti yang dinilai, yang paling bagus nilainya adalah yang tentunya yang paling cepat dan paling tepat pengucapannya, cepat dan tepat dalam mengucapkannya. Sifar ya, yang jadi tentunya kalian harus hafal dulu biar bisa membaca dengan cepat. 0 itu sifrun, wahid, 1, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Kalian itu hafalkan ya. Sifar, wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Cukup disukun belakangnya, sifar, wahid, dan seterusnya ya. Baiklah, mungkin itu saja. Nanti setelah selesai kalian latihan dulu, jangan langsung dikirim. Latihan dulu sampai bagus baru kemudian dikirim ke saya, ke GCR, atau langsung via WA Japri, tidak masalah, tidak apa-apa. Mungkin itu saja sampai sini pelajaran kita kali ini. Semoga diberikan kemanfaatan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung Japri saya. Thayyib, nahnu naktafi huna. Kita cukupkan sekian. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.